Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada mata kuliah pemrograman web, untuk pertemuan pertama, saya akan sajikan mengenai pengenalan HTML. Apa itu pengenalan HTML? Saudara-saudara bisa mengakses halaman Ethical School, W3 School, yang bisa dilihat di dalam tampilan URL seperti ini. Eh, Pada pertemuan ini kita akan mengenal bahwa apakah itu HTML. HTML itu kalau kita bisa baca di dalam halaman ini adalah standar markup language untuk membuat halaman web. Kemudian penjelasan berikutnya di dalam halaman ketiga school ini, yang pertama, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini singkatan dari HTML. Kemudian HTML, ini penjelasan yang kedua, HTML adalah standar markup language untuk membuat sebuah halaman web. Jadi ini adalah dasar dari bagaimana kita membuat sebuah halaman web. Kemudian HTML di penjelasan yang ketiga menjelaskan bagaimana struktur sebuah halaman web dibuat. Kemudian definisi yang keempat, HTML terdiri dari serangkaian elemen-elemen. Saudara-saudara perhatikan di penekanan elemen-elemen di sini. Elemen-elemen nanti kita akan bahas di. Kemudian, apa sih kegunaan elemen itu? Jadi elemen HTML berguna untuk memberitahukan browser bagaimana untuk menampilkan sebuah konten website. Contoh perintah-perintah yang digunakan untuk menampilkan website adalah untuk memberitahu website bahwa this is a heading, ini adalah kepala atau judul dari sebuah konten website. Kemudian this is a paragraph, ini adalah paragraph. Jadi kita memberi perintah browser bahwa ini adalah sebuah paragraph. Kemudian ada juga lagi this is a link, ini adalah sebuah link. Jadi kita bisa biasa melihat di halaman web ada tulisan yang berwarna biru yang menunjukkan bahwa tulisan tersebut mengandung link. Itu kegunaan dari HTML. Kemudian masih di halaman yang sama di bagian bawah ini kita melihat contoh sebuah halaman HTML yang sederhana. Untuk halaman HTML sederhana, tapi di bagian atas ada elemen-elemen. Dikatakan bahwa HTML itu terdiri dari elemen. Anda bisa melihat pada teks yang ditampilkan di sini menunjukkan ada tanda kecil kurang dari dan lebih besar dari. Itu digunakan untuk menuliskan elemen di dalam HTML. Bisa mengatakan saya sekarang memblok tulisan HTML, ini adalah elemen HTML. Kemudian kalau Anda perhatikan ke bawah ada satu hal yang menarik. Contoh misal ketika saya blok open HTML ini ada elemen penutup ini. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ketika saya memblok head, elemen head, ternyata ada tutup headnya, tapi dengan menggunakan slash, ya, menggunakan garis miring sebelum kata head. Kemudian pada elemen body, ini untuk pembukanya dan ada penutupnya. Nah, apa sih penjelasannya? Ini penjelasan mengenai elemen-elemen yang ditampilkan pada contoh sintak di atas. Ada elemen boktab HTML, ini mendeklarasikan atau mendefinisikan bahwa dokumen HTML yang kita tulis merupakan versi HTML5. Jadi versi web yang saat ini banyak digunakan di internet seluruh dunia adalah versi HTML5. Kemudian elemen HTML adalah elemen mendasar dari pembuatan sebuah halaman web atau halaman HTML. Kemudian elemen head ini berisikan tentang informasi-informasi metadata seputar HTML. Kemudian the title element atau elemen judul ini berisikan judul dari halaman web
Nah, ini ada yang menarik. Kalau teman-teman perhatikan atau diperhatikan di bagian dalam kurung ini menjelaskan bahwa elemen title ini tampilnya nanti berada di browser title bar. Kalau kita perhatikan di bagian atas ini. Kemudian elemen body mendefinisikan dokumen web itu sendiri atau tubuh dari dokumen web. Dan ini berisi seluruh visible content. Jadi seluruh konten-konten yang tampil seperti dalam halaman web yang sedang saudara perhatikan ini itu dituliskan di dalam body. Kemudian ada elemen H1. Elemen ini menuliskan atau mendefinisikan heading, penulisan judul, ada beberapa jenis heading nanti. Kemudian elemen P menunjukkan bahwa konten ini berisi paragraf. Kemudian apa itu elemen HTML? Elemen HTML adalah serangkaian tulisan yang dimulai dari start tag, jadi tag awal, kemudian konten, dan juga diakhiri dengan end tag atau tag yang akhir, tag penutup. Bentuk dasarnya seperti yang sekarang ini saya blok. Jadi ada tag name, nama tagnya apa, nama elemennya apa, kemudian ada penutupnya di bagian akhir. Tapi penutupnya ada slash atau garis miring. Kemudian kontennya dituliskan di antara dua elemen. The HTML element is everything from the start to the end tag. Jadi satu elemen di dalam HTML itu ketika ada satu awal tag konten kemudian sampai dengan tag akhir. Jadi contohnya ini ada heading dimulai dari heading satu pembuka kemudian ditutup dengan heading satu dan kontennya. Dan ini satu serangkaian ini disebut sebagai HTML. Kemudian paragraf, yang berikutnya adalah paragraf. Ini digunakan untuk menampilkan paragraf di dalam HTML. Di situ ada contoh tabel lagi, beberapa tabel yang saudara bisa perhatikan. Ada H1 untuk heading, kemudian P untuk paragraf, dan ini untuk break membuat enter dalam halaman web, terutama untuk memisahkan paragraf. Kemudian beberapa tools yang diperlukan untuk belajar HTML. Yang pertama adalah web browser. Web browser yang digunakan bisa Chrome, Edge, Firefox, atau Safari, tergantung yang sudah terinstall di laptop teman-teman atau preference atau kecenderungan teman-teman. The purpose of a web browser is to read HTML documents and display them correctly. Tujuan dari keberadaan sebuah web browser adalah untuk membaca dokumen HTML dan display, menampilkan them-nya merujuk kepada dokumen HTML yang sudah kita upload correctly secara benar. Jadi ini kegunaannya. Ya, saya ini sebuah browser does not display the HTML tags. Di browser itu tidak menampilkan tag HTML-nya, tidak menampilkan kodenya, but uses them to determine how to display the document. Tapi dengan menggunakan perintah kode HTML yang kita tulis, web browser itu menampilkan dokumen sesuai dengan perintah yang dituliskan di dalam kode HTML. Ini contohnya. Jadi kalau kita perhatikan sama yang ditampilkan tidak ada kodenya, tapi sudah hasil tampilan sesuai dengan perintah yang dituliskan di dalam kode. Kemudian HTML page structure atau struktur dari halaman HTML. Di bawah ini, below is a visualization of an HTML page structure. Di bawah ini akan ditampilkan sebuah visual atau tampilan dari struktur halaman HTML. Kalau teman-teman perhatikan, saya perhatikan sedikit. Nah, kita tampil semua. Kalau kita perhatikan, HTML itu meliputi kotak HTML berada di paling luar sini. Ini itu melingkupi seluruh tampilan dari halaman web. Nah, ada tag pembuka, kemudian tag penutup. Kemudian header tadi atau kepala dari web tuliskan seperti ini. Title berada di dalam head. Jika kita perhatikan title berada di dalam head.
Kemudian ada kotak berikutnya tetap di dalam HTML adalah body. Di dalam body ini menampilkan seluruh konten dari mulai dari heading, kemudian paragraf dan elemen-elemen lain yang ditampilkan di dalam uh, browser. Kemudian sejarah dari HTML itu sendiri, kita bisa perhatikan bahwa eh, seperti yang saya bacakan di atas tadi, bahwa HTML yang saat ini banyak digunakan adalah HTML versi 5. Nah, namun demikian, perkembangan HTML itu bisa kita perhatikan dari tabel yang saya tampilkan saat ini. Mulai dari tahun 1989, ada seorang peneliti bernama Tim Berners-Lee yang menemukan WWW. Kemudian pada 1991, Tim Berners-Lee juga menemukan, jadi ini relatif teknologinya relatif baru. Kemudian pada tahun 1993, Dave Wright membuat HTML+. Kemudian berturut-turut 95 ada HTML versi 2, 97 ada HTML versi 3, kemudian di tahun 99 ada HTML versi 4. Sampai perkembangan terakhir saya percepat di 2017 ada W3C Recommendation HTML 5. Itu sekilas tentang HTML. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk menuliskan bagaimana kode HTML itu disusun. Untuk yang pertama, saya akan ketik beberapa dulu. Kita akan mencoba untuk menuliskan kode HTML. Yang pertama, saudara-saudara butuh web browser. Pastikan web browser ada, dan saya yakin sudah terinstall secara default di laptop masing-masing. Kemudian yang kedua, kita butuh code editor. Code editor yang saya gunakan dalam video kali ini adalah Visual Studio Code. Saudara-saudara bisa mengunduhnya dari internet. Atau kalau saudara-saudara sudah menggunakan code editor yang lain, saya persilakan. Saya kira tidak ada perbedaan. Baik, berikutnya silakan download kalau sudah. Ini saya sudah ada versi yang sudah terinstall. Nah, ketika sudah ada versi yang sudah terinstall, saya akan tampilkan dari versi yang terinstall ini. Kemudian dari halaman yang kosong ini, kita akan mencoba untuk membuat kode HTML dari awal ya. Kita buat, kita klik file, kemudian klik open folder. Di dalam open folder ini nanti kita akan step by step mengerjakan atau menuliskan kode HTML yang kita buat. Kemudian di sini saya akan membuat folder baru. Saya akan ketikkan folder yang nama belajar HTML. Kemudian kita pilih folder belajar HTML. Nah, di dalam sini sudah tampil belajar HTML, folder belajar HTML masih kosong. Kemudian kita klik plus new file. Jadi, saudara perhatikan ketika saya sorot menu yang paling kiri ini, new file. Kita klik, kemudian kita ketikkan judul atau nama file ini, index.html. Saya ketikkan nama index.html. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang sudah kita baca di halaman W3 School tadi, kode HTML memerlukan tanda seperti ini, tanda lebih kecil, kemudian kita ketikkan HTML. Ketika kita tutup, otomatis muncul pasangan atau tag akhir dari HTML. Kita enter. Kemudian elemen berikutnya yang masuk di dalam HTML sesuai dengan gambar tampilan skema tadi, ada elemen head, kita ketik head, kemudian kita
tekan tombol tab, nanti otomatis Visual Code Studio akan menampilkan penutupnya. Kita enter, kemudian kita buat elemen kedua yang menjadi dasar dari HTML, yakni elemen body. Kita ketik tulis body, kemudian kita klik tombol tab. Nanti muncul ada penutupnya, tab penutupnya. Berikutnya kita akan masukkan tulisan di dalam elemen head, yakni title. Kita tuliskan title, dan kita tuliskan di bagian title ini di website pertama saya. Oke, ini kita tuliskan sebagai title. Ini ada di elemen head. Kemudian kalau saudara-saudara perhatikan di bagian kiri, saat ini saya sorot nomor 1, 2, 3 sampai nomor 9. Ini adalah baris dari kode yang sedang kita tulis. Nah, sekarang kita fokus ke elemen body. Dimulai dari baris 6 ya. Kita tuliskan di antara elemen pembuka body dan elemen penutup body. Tepatnya dimulai di baris ke-7. Di baris ke-7, saya akan tuliskan heading. Kemudian ini akan saya tuliskan Hello Dunia atau Hello World, kalau biasa kita belajar pertama kali. Kemudian setelah itu kita enter, kita akan membuat paragraf, satu paragraf. Nah, paragraf, di paragraf ini kita tuliskan satu kalimat yang di satu paragraf yang biasanya tampil di dalam browser atau web. Ini adalah halaman web pertama yang saya buat. Kemudian saya buat paragraf baru, nama saya Muhammad Afif Fadili. Jadi di bagian ini saya buat 2 paragraf. Kalau kita sudah melakukan perubahan, jangan lupa untuk lalu file save, atau kita bisa klikkan Ctrl+S. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau tadi kita sudah membuat folder belajar HTML, kemudian kita sudah mengetikkan kode HTML yang saat ini saya tampilkan, coba kita cross-check folder yang sudah kita buat tadi. Di dalam sini sudah ada folder belajar HTML, kemudian ada file index.html. Lalu kita enter. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari tampilan. Di tulisan title tampil di bagian tab, seperti judul web ini, website pertama saya. Kemudian di bagian body tadi saya ketikkan Hello Dunia, Hello World, dengan elemen heading 1. Kemudian paragraf tadi saya buat 2, ini paragraf yang pertama dan ini paragraf yang kedua. Baik, itu saja dari saya. Silakan saudara-saudara mencoba juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.